Oke guys, balik lagi guys ya. Kita akan coba review pertandingan antara Alter Ego berhadapan dengan Geek Fam ya guys ya, di mana semifinalis MPL ini menemukan dua tim Indonesia ya guys ya. Ini momen draft picknya sudah selesai ya guys ya. Kita bisa lihat tadi ya, masing-masing tim ngeban respect band ya terhadap satu sama lain ya guys. Dan kita akan segera terbang langsung ke Land of Dawn. Kita juga bisa lihat sini udah masuk ke dalam pertandingannya. Bagaimana sih Alter Ego ini bisa dengan mudah memenangkan di game yang pertama ini ya? Karena hero andalan masing-masing sama-sama tadi kita lihat di band ya guys ya. Di sini hanya Udil yang dapat hero andalan ya, Lunok, yang sangat kita tahu susah untuk di kill ya, karena banyak skill escape-nya ya, atau skill kaburnya dari seorang Lunok ya guys ya. Nah di sini lihat Baxia dan Lunoknya ngezoning di area mid, sedangkan core-nya Isensinnya ngejungler ya, terus farming ya. Nah di area bawah di sini terjadi pertarungan antara Alis dengan Lapu-Lapu. Ya di sini kedua tim masih bermain sangat hati-hati ya. Dari segi pemilihan draft hero sebenarnya sih Alter Ego emang lebih diuntungkan karena hero-heronya lebih tebel ya guys ya, lebih tebel, bisa kabur ya, karena di sini ada Barat juga yang lepas ya. Sementara Leo Murphy juga udah mulai melakukan sebuah rotasi. Nah di sini lihat kedua dari tank masing-masing tim saling beri informasi ya dengan ngebuka. Nah ini di bawah terjadi war ya, dimana seorang Isensinnya harus terkill sama Lapu-Lapu, padahal Lapu-Lapu yang di sini yang di ganking ya guys ya, 1 lawan 2 ya. Namun Lapu-Lapu ini bisa ngekill seorang core dari Alter Ego gitu. Ini Lapu-Lapu the real fighter, emang bener-bener bingung lah kita ngeliat. Nah ini kita lihat lagi Tamus ya berhadapan dengan Barat ya di bagian top lane. Itu harus ditakuti. Modal Bloodlust aja, karena dia juga lebih terfokus untuk menggunakan skill-skillnya. Benar. Jadi Bloodlust X itu sudah kali ini dari core Alter Ego bener dikawal ya guys ya, untuk farmingnya ya. Sedangkan dari Geek Fam sendiri dia pakai 2 core ya, dimana Haritnya dikasih blue buff dan Hellcard-nya ini red buff gitu. Nah lihat ya guys ya, para pro player bermain nih beda sama di ranked ya. Mereka lebih mainnya objektif ya, mengamankan turtle juga, ngabisin jungler musuh, atau dia ngincer ke arah turret terlebih dahulu gitu. Nah ini coba Hellcard-nya tadi untuk mendapatkan seorang Alis ya, namun nggak berhasil di sini ya guys ya. Saya juga nggak tahu gitu kenapa Geek Fam ini untuk ngambil dari Hellcard ya, dimana kita juga tahu gitu Hellcard udah di nerf gitu, jadi dari skill satunya tidak memberikan efek silent lagi ya guys ya, hanya memberikan efek slow kepada lawan gitu. Nah, terjadi war ya di bawah ini ya, kita lihat, namun lagi-lagi anak-anak Geek Fam harus mundur ya, padahal di situ hanya ada Alis dan Baxia 2 lawan 3, tapi anak-anak Geek Fam tahu gitu kan nggak memungkinkan walaupun mereka bertiga, jadi lebih baik mundur gitu. Nah di sini juga terlihat ya Haritnya lebih concern di area mid ya.
Deadly Stinger, dia bisa langsung satu Karena kali fokus mungkin saja. mereka pembagian tugas ya, karena yang nge-roaming di sini, yang roaming di atas bawah gitu ya, Hellcard-nya gitu. Jadi Harita di sini kelihatannya lebih fokus di area mid aja ya guys ya, mengamankan mid dari Gigfam. Nah ini dia suatu, nggak tahu ya ini apa yang dilakukan Alice ya di situ, motong creep sampai sejauh itu ya. Jadi boleh dibilang suatu kesalahan ya, langsung di ganking sama anak-anak Gigfam. Dan ini terjadi war lagi di area mid ya guys ya, dimana seorang Lunok tadi ya ngekill dari Akai-nya gitu ya. Agak sedikit overdrive kalau menurut aku pribadi di situ dari Leo. Dimasuk ke menit 6 sih masih kelihatan imbang ya, karena poin killnya di sini masih unggul dari Gigfam. Sedangkan sisi goldnya dimenangkan oleh Alter Ego gitu. Jadi ini masih sangat-sangat imbang ya guys ya. Masuki menit ke-6 ini. Ini saya pikir sih ini bakal sengit gitu ya, sampai akhir pasti bakal saling nge-fresh gitu ya. Jatuh jual beli serangan gitu ya. Nah, di sini lihat di bagian top lane ya. Anak-anak Gigfam berhasil mendapatkan tower dari Alter Ego ya guys. Namun Alter Ego dengan sigap langsung ngajak war ya. Namun lagi-lagi dihindarin sama anak-anak dari Gigfam. Karena mungkin tahu ya, kalau war gitu mungkin mereka masih kalah ya. Nah ini terjadi war ya di area mid ya, dimana langsung tower dari Gigfam ya di midnya harus hilang ya, hancur gitu ya, dipress langsung sama anak-anak Alter Ego gitu. Ini sangat keuntungan untuk Alter Ego ya, karena mereka mendapatkan tower mid ya. Tower mid itu lebih penting peranannya ya guys ya, dibandingin tower yang ada di area top lane maupun di bottom lane. Nah sini kita lihat ya di area bottom ya. Sekarang pindah ke top lane, dimana di sini tamusnya yang harus tumbang ya di ganking tadi 1 lawan 2. Sedangkan di bottomnya tadi terjadi war, namun lagi-lagi dihindarin sama anak-anak Gigfam ya. Di sini kelihatan Gigfam mainnya sangat hati-hati ya, nggak mau asal luar gitu ya. Sedangkan dari Alter Ego sendiri mereka lebih ngajakin ke war gitu ya, mereka lebih nabrak gitu. Nah ini lapu-lapunya juga harus meninggal ya guys ya, karena mereka tadi lapu-lapunya udah berhasil mundur, namun memaksakan ya untuk mempertahankan tower di bagian bottom gitu ya. Ini di sini ya kita lihat ya replaynya di sini, dimana Alice yang tadi mau di ganking tapi Alice berhasil ngekill dari Hellcard-nya ya. Jadi pertukaran 1 lawan 1. Kerugian untuk Gigfam ya, seharusnya ganking itu bisa menang 1 lawan 2, namun malah 1 tukar 1. Nah sini juga kelihatan walaupun dari poin killnya sedikit imbang, dari perolehan goldnya udah berasa ya, sini udah selisih 4000, dan dari segi tower juga udah berbeda banyak ya guys ya di sini. Jadi kelihatan sekali bahwa anak-anak Alter Ego ini bermain yang cukup lebih rapi ya, lebih objektif. Rotasinya juga cepat gitu ya, kelihatan di sini ya. Sedangkan dari Gigfam bukannya mereka jelek, enggak, mereka lebih hati-hati dari tadi diajakin war, mereka lebih mundur ya kan, lebih main safety lah gitu.
dia berhasil untuk membuat sebuah parameter agar Nah, pemain di sini dari aja Gfam lihat ini nih ya, tidak Barat bisa maju sendirian terus ya. terusan. Mereka siap Tidak ngeganking sesuai tadi ada strategi Harit, dari Lapu-Lapu sana. dan Aka, Ada namun Yisan sih nggak dari jadi Dailis gitu yang ya. Mereka mendapatkan, kayak tapi Thanos kembali bersedia dari nggak ada kejauhan di bagian inisiator tengah. gitu Helkat loh. dan juga Harit Ini selalu jadi enggak sih berjuang, kita belum mau mau ganking memisahkan gitu. diri, Baratnya ini kita mau melemparkan ambil aja apa enggak sih? Justice Nah, itu Blade-nya ke bagian depan, jadi tapi kelihatan nggak berhasil. ragu-ragu di sini ya, Iya, gitu. kan dia bukan manusia soalnya. Mungkin chemistry-nya yang kurang satu sama lain, atau emang dari segi pemilihan hero-nya yang nggak memungkinkan untuk ngeganking seorang Barat Pun tadi udah gitu guys ya. hadir walaupun belum menit ke-12, tapi Di sini setidaknya beda itu kelihatan peluang yang sama pertama apabila bisa dari didapatkan oleh Alter Ego satu tim gitu. aja itu bisa membantu Nah, ini lihat lagi-lagi nih ya. pertahanan dari tim yang Nggak jadi ngeganking Alice ya di area top lane gitu ya, karena 3 player Gfam tadi udah siap gitu. Itu dia gitu. Yang menyebabkan anak-anak Alter Ego ini jadi lebih yakin gitu dan lebih siap gitu. Nah, ini lihat ya guys ya, sini ya terjadi war lagi. Namun lagi-lagi anak-anak dari Gfam lebih main safety dan mundur gitu ya guys ya. karena dengan makin banyak Nah, orang kalau dia kelihatan semakin seperti kencang gitu ya, lagi daerah menghindari tengah, selalu makin menghindari war itu, lama lagi dia bisa jadi bertahan, dan itu pun bisa anak-anak memberikan Alter waktu Ego pada itu teman-temannya lebih percaya untuk diri bisa untuk memperbanyak nekennya, habis karena dulu mereka lawan yang ngerasa, ada di area sekitar. wah kita warin mereka nggak berani gitu kan. Anak-anak Alter Ego ngajak war, tapi Gfam-nya nggak berani, selalu mundur dan itulah yang bikin jadi Alter Ego lebih percaya diri untuk menguasai sisi laning semua lane ya. Nah, sini lihat Akainya ya kan, hampir ke ganking tadi. Nah, di sini ya anak-anak Alter Ego tahu gitu. Mereka tahu bahwa Gfam ini nggak siap untuk war besar, makanya anak-anak dari Alter Ego sengaja gitu ya, dia coba mancing di Lord. Akhirnya nggak berani kan, anak-anak Gfam ini lebih mundur, dan Lordnya sendiri pun berhasil diamankan oleh Yisun Shin ya guys ya, tanpa adanya kontes sama sekali dari anak-anak Gfam. Karena ini yang dimanfaatkan dari anak-anak Alter Ego. Mereka tahu Gfam gak bakal berani war gitu, jadi mereka pancing untuk coba war di area Lord. Nah, namun Gfam kan nggak berani mundur. Nah, gitulah, jadi akhirnya anak-anak Alter Ego dapat Lord ya, dapat Lord secara gratis gitu, tanpa adanya kontes atau perlawanan dari anak-anak Gfam. Nah, ini ya udah jungler dari Gfam juga udah kuasain penuh ya sama anak-anak Alter Ego ya guys ya di sini. Jadi memasuki early ke late game itu udah terlihat gitu bahwa ini Gfam nih nggak siap dengan hero yang mereka pilih gitu. Nah, kita lihat ya guys ya, masuk ke menit 13 ya, poin killnya 5-4 ya guys ya. Tapi dari segi objektifnya guys, kita bisa lihat di sini ya, Alter Ego ngunggulin ya guys ya, semuanya ya guys ya dari segi objektif. Nah, inilah yang bikin beda permainan pro player bersama dengan public ya. Public hanya mikirkan poin kill, sedangkan pro player di sini nggak mikir poin kill. Mereka pikir gimana kita bisa ngabisin secepat-cepatnya tower lawan gitu kan. Nah, di sini kita lihat ya, 2 lawan 3, namun bisa dimenangkan dari anak-anak Alter Ego. Lihat, dan akhirnya menjadi game yang kemenangan untuk Alter Ego ya di game yang pertama ini.